Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi seminar perpajakan. Saat ini kita akan membahas terkait dengan sengketa pajak. Sebelum kita lebih jauh, kita pahami dulu definisi sengketa pajak. Sengketa pajak ini dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 dalam hal tentang pengadilan pajak yang berbunyi sebagai berikut. Sengketa pajak merupakan sengketa yang ditimbulkan dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keberatan, bisa dengan yang kedua kemudian banding, yang ketiga gugatan, yang keempat peninjauan kembali. Mengapa sengketa pajak ini bisa terjadi? Tanyaannya kan, sengketa pajak bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Namun, wajib pajak merasa tidak puas dengan kebijakan tersebut sehingga mengajukan upaya hukum yang memang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Yang kedua, adanya perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan Ditjen Pajak mengenai aturan perundang-undangan. Yang ketiga, perbedaan metode perhitungan antara jumlah pajak mengenai jumlah yang harus disetor kepada negara dan jumlah yang dilapor terhadap negara. Yang berikutnya, adanya keberatan atau penetapan sanksi denda pajak. Kemudian, wewenang pengadilan pajak. Wewenang pengadilan pajak ini diatur dalam pasal 31 pasal sampai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Yang diantaranya yaitu 1. Memeriksa persoalan dan memberikan putusan atas sengketa pajak. 2. Jika terjadi banding, maka pengadilan hanya melakukan pemeriksaan dan membuat putusan atas keberatan yang diajukan, kecuali jika terdapat ketentuan lain yang diatur perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, jika wajib pajak mengajukan gugatan, maka pengadilan pajak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan serta memutuskan sengketa terhadap pelaksanaan penagihan pajak maupun keputusan pembetulan maupun keputusan lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yakni pasal 32 ayat 2. Sengketa pajak dapat diselesaikan di pengadilan pajak yang bertindak dan berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa pajak sesuai dengan amanat dan undang-undang, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan tentang banding dan gugatan dalam sengketa pajak diatur lebih lengkap dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang KUP. Bagaimana cara mengatasi sengketa pajak? Sebagai upaya untuk mencegah sengketa pajak secara efektif dan efisien sangat penting untuk dilakukan supaya tidak terjadi penumpukan dan permasalahan sengketa yang secara terus-menerus terjadi. Yang cara mengatasi sengketa pajak itu yang pertama melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini yang mempunyai izin resmi, misalnya konsultan pajak. Melibatkan konsultan pajak yang profesional memiliki tentunya bisa membantu untuk melakukan perencanaan pajak yang efisien sekaligus mencegah terjadinya sengketa pajak. Yang kedua, melakukan sosialisasi. Di sini sangat penting sekali, kebijakan perpajakan bisa sewaktu-waktu berubah tergantung kondisi dan situasi.
maka otoritas pajak maupun pemerintah dapat memberikan sosialisasi untuk wajib pajak yang dilakukan terus-menerus secara berkelanjutan. Yang ketiga, memberikan pelatihan pada pegawai. Bukan hanya wajib pajak saja yang perlu mendapatkan pelatihan atau sosialisasi, namun petugas yang mengelola perpajakan juga membutuhkan pembinaan dengan berkelanjutan. Dengan adanya pelatihan yang akan menjadikan petugas pajak itu semakin paham dengan produk hukum dan peraturan dan semakin menyesuaikan dengan keadaan. Bahkan di dalam buku United Nations Handbook on the Avoidance and Resolution of Tax Dispute merangkum setidaknya terdapat 8 pendekatan untuk menghindari sengketa pajak. Pendekatan penghindaran sengketa yang pertama adalah memberikan bimbingan dan nasihat oleh Fiskus, guidance and advice. Nasihat tersebut dapat diberikan langsung kepada wajib pajak atau dapat berupa penjelasan yang tersedia untuk umum tentang bagaimana administrasi perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak itu lebih memahami dan melaksanakan administrasi perpajakan sesuai dengan kondisi masing-masing wajib pajak. Yang kedua, pendekatan penghindaran sengketa yang kedua ini adalah advance agreements atau pre-filing agreements. Pada pendekatan ini, Fiskus dapat menyetujui atau mengajukan keberatan terhadap konsekuensi perpajakan dari suatu transaksi sebelum pelaporan pajak atau transaksi tersebut dilakukan. Yang ketiga, adanya advance pricing arrangement atau yang kita kenal dengan APAS. Pendekatan ini menggunakan pendekatan serupa dalam penentuan harga transfer serta hubungan antara wajib pajak dan Fiskus. APAS dapat menjadi alat yang efektif untuk menghindari sengketa antar otoritas perpajakan terkait dengan contohnya aja transfer pricing. Kemudian yang keempat, adanya cooperative compliance. Nah, cooperative compliance ini dan relationship managers ini memungkinkan wajib pajak dan Fiskus itu berdiskusi secara berkala atau sebelum suatu transaksi terjadi. Diskusi dilakukan untuk mencari kepastian perlakuan perpajakan sehingga potensi mencegah timbulnya sengketa itu bisa dikurangi. Kemudian adanya pendekatan kerjasama sukarela antara grup perusahaan multinasional dan negara tempat mereka beroperasi yang menyajikan program jaminan kepatuhan internasional. Di sini banyak yang misal aja memberikan pendekatan multilateral yang bertujuan untuk memberikan kepastian pajak sedini mungkin bagi kelompok multinasional enterprise atau disingkat dengan M&A. Kemudian yang keenam, pendekatan yang keenam ini adalah contohnya diantaranya adalah joint audit process. Pada pemeriksaan gabungan, 2 atau lebih negara bergabung membentuk satu tim untuk melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. Proses pemeriksaan gabungan dapat menghasilkan penyelesaian permasalahan yang lebih cepat, pencarian fakta yang lebih efisien, dan kepatuhan yang lebih efektif. Oleh karena itu, pemeriksaan gabungan dapat memberikan kepastian perpajakan sehingga efektif mencegah timbulnya perselisihan antara Fiskus dan wajib pajak. Kemudian lagi ada pendekatan penghindaran sengketa yang ketujuh ini meninjau independen atas pernyataan posisi pemeriksaan. Pendekatan ini merupakan suatu mekanisme yang berupaya menyelesaikan perbedaan pandangan selama pemeriksaan. Pendekatan ini merupakan prosedur peninjauan independen yang dilakukan selama tahap pemeriksaan yang berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dan penghindaran timbulnya sengketa. Kemudian yang kedelapan, dengan mediasi selama tahap pemeriksaan. Ini sangat mengurangi sekali terhadap sengketa pajak. Mediasi berupaya mempertemukan wajib pajak dan Fiskus dengan tujuan
untuk menetapkan posisi masing-masing dan mengidentifikasi solusi potensial dalam mencapai kesepakatan. Demikian untuk sementara sengketa pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.